Ada 2 lembar. Lembar satu lagi. Tolong diambil. Biar kedengeran nanti sama seluruh rakyat Indonesia. 13. Jangan terpaksa ya. Paham itu terpaksa nggak? Hah? Oh boleh. Bukan. Saya silakan. Mas, udah bisa tadi. Mau jadi anggota grup nggak? Oh ya. Jangan keluar buru-buru. Nggak cocok dikit keluar. Hah? Kasih. Jadi pemirsa nih, ini kita pembahasannya ini adalah generasi pertama edisi Ramadan. Pak Putih udah belum? Nggak, Pak Putih kan nggak dikasih THR. Edisi apa dapat THR? Mintanya sama Jokowi. Itu banyaknya ribuan triliun. Iya, kita sama Jokowi ya, masyarakat Indonesia udah menang tuh, walaupun curang menang. Kayaknya saya nggak nyebut nama ya, laki-laki 24, perempuan 7. Nanti kita start awalnya 33, dari saya 34. Oke, kita percepat, bukan kita percepat, kita tuntas. Sekarang sampai kita di bagian stressing. Nah, kita akan masuk pada kajian akhir atau kajian stressing tentang otoritas umat Islam 2004. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan menyimak, kita akan bicara otoritas umat Islam 2004. Apa yang kita awali? Yang pertama, otoritas sebagai mayoritas. Mulai kita lakukan, mayoritas itu punya hak politik. Kita terus-terusan dari seluruh Pak Zainal, kita harus melindungi minoritas, gitu ya Pak ya. Terus-terusan kita disuruh memaklumi sampai keluar ajaran agar menghormati orang yang tidak puasa. Yang namanya toleransi memahami bahwa ada amalan agama lain. Itu ada seorang tokoh terkenal saja yang dibully gara-gara dia keliling pakai mobil di Bali. Kita orang pelajari yang nggak tahu, saya nggak mau nyebut nama. Ada seorang tokoh sastrawan. Gara-gara dia keliling-keliling Pak Zainal di musim di hari Nyepi, ada di Ubur-ubur sama pecalang di Bali, dihajar dengan netizen. Itu salah sendiri kampung orang. Yang kedua, otoritas politik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan masyarakat seluruh Indonesia, kita punya hak politik. Di Aceh, ketika dikirim PLT gubernur, PLT bupati, wali kota yang tidak sesuai dengan syurah para ulama dan tokoh agama, itu dipulangkan. Kita sekarang dikasih orang model Heru Budi, akhirnya Jakarta banjir, hanya aja Pak Anies. Kenapa lubang-lubang serangan yang dibuat itu Pak dibongkar, otaknya memang dari otak PKI. Apa yang dibuat berdahulu nggak ditanya, nggak diperiksa, bongkar. Sama dengan lapangan JIS, rumputnya kan ganti-ganti ada banjir. Dasar PKI orang jiwanya jiwa ateis begitu, Pak pelajari rakyat bagaimana. Biar nanti kalau dibikin baru tanda tangannya Jokowi contoh. Ya. Yang ketiga, otoritas ekonomi. Ya. Kita harus mulai berani. Anda tahu yang namanya Unilever. Unilever itu di musim boykot produk Israel di Marfuan telah membuat 4 orang direktur dan bagian pentingnya itu mundur karena turun omset. Artinya umat Islam bisa. Saya menyebut Unilever karena waktu itu ada pengumuman resmi, bukan saya menyebarkan. Kalau kabut Unilever. Nah produk-produk kan memang banyak merek-merek yang bersambungan dengan, kan kalau kata Bapak MUI Pak Zainal, produk yang berasal dari Israel dan produk yang suka memberikan promosi buat Israel. Kalau MUI disuruh nangis itu, makanya kita berikan. Kita juga punya otoritas ekonomi. Yang keempat, otoritas iptek. Ya. Kalau Bapak Ibu datang ke Aceh, di Aceh itu banyak masjid, ada masjid besar. Kalau Bapak masuk, Ibu masuk, nggak akan pernah bisa buka handphone. Yang bikin saya Bapak Zainal, anak STM, jadi punya sistem jam handphone. Gitu Rafi, ketika masuk dalam masjid, itu handphone yang bisa berfungsi. Keren ya?
MK tapi bohong. SMK mobil 6.000 mana bukan kemarin Jawa Tengah mobil 6.000 tapi bohong. Anak STM beneran sekolah kelas 3. Artinya apa? Kita umat Islam ini punya kerja-kerja teknologi yang luar biasa. Siapa itu? B.J. Habibie. Dengan saya 2350 itu sudah dibeli ratusan unit dari Afrika. Udah dipesan. Lalu kelompok Salim dan kelompok kiri komunis PKI menggunting beliau. Selama 517 hari Bapak Habibie melakukan mahar. Semua orang bisa mencatat satu kurs dolar 17.000 rupiah per dolar di masa pemerintahan beliau yang cuma 2 tahun kurang sedikit atau 2 tahun kurang menjadi 6.500. Itu kalau orang memang pintar banget, ya itu di zaman Pak Habibie. Dan orang-orang Pak Habibie bisa diusir sama tokoh-tokoh Islam. Dan kalau saya bilang goblok, katanya mau ucapan kalau boleh kasar di Ustaz. Ya otaknya nggak jalan, yang penting saya tolak. Nggak pikir dulu akibat tolak apa. Muncullah yang nggak bisa ngomong, muncullah yang tidak sempurna fisiknya, muncullah yang sampai kalau sekarang jadi Fir'aun plus. Bagaimana ketika Pak Habibie dinyatakan tertolak dalam sidang istimewa, beliau dengan seperti saya nggak majuan. Karena Anda sudah yang menolak itu karena dimainkan uang oleh jaringan Zionis dan jaringan komunis. Yang terakhir itu otoritas iptek itu 4,5 juta. Di Bogor itu ada seorang anak dokter yang bertanya, bagaimana cara mengolah sawah bisa panen 4-6 kali per tahun. Karena kemampuan itu bukan semua, dia dipecat dan dia digeser di bagian administrasi. Gitu Pak Zainal, kasihan banget. Negeri kita bukan kemampuan. Jadi kalau pintar-pintar banget, karena dia orang kampung bukan anak pejabat, dia dipindah. Padahal selama ini sudah terjadi penantang. Di Jawa belum tahu negeri ini sedang berkekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang mempersilahkan orang-orang pintar. Dalam buku yang berjudul Manifesto Pendidikan Indonesia, dikarang oleh seorang profesor pakar pendidikan, Indonesia ini adalah negara yang kaya. Indonesia ini SDM-nya hebat-hebat. Indonesia ini potensi alam luar biasa. Salah satu mentalitas yang berbahaya di Indonesia adalah tidak bersedia mengakui kelebihan orang lain. Supaya isi seperti yang tadi. Oke, gue punya kekurangan di sini, gue punya kekurangan cetek, lu bisa juga dong hubungan gue yang lain. Ini maksudnya, paham nggak mas? Ini kunci. Judul bukunya Manifesto Pendidikan Indonesia. Penulisnya bukan orang Islam, Profesor Tila. Apa kata dia dalam kata pengantar? Di negeri ini, salah satu kelemahannya adalah tidak adanya kesediaan mengakui kelebihan orang. Karena yang lebih orang Padang, orang. Dia aja yang ngurus biar yang bloon, yang salah. Itu kayak anak yang di Bogor. Karena dia ahli pertanian, dia bisa bikin. Padahal kalau kita ingat, kalau periksa di awal periodenya Pak SBY, berapa triliun kerugian negara ketika proses varietas padi yang diriset oleh seorang yang bernama Heri Lelo itu gagal triliunan. Ada yang coba. Di negeri sering ditangani oleh orang-orang kata Rasulullah, jangan serahkan pekerjaan pada bukan ahlinya. Itu bacaan ada. Akibatnya kan tahu. Orang patah, orang bohong, ada bisa searching di internet. Yang terakhir, otoritas umat Islam 2045 adalah insan kamil versus kecerdasan buatan. Kali ini pesan-pesan ini persiapan kamu melawan AI apa istilahnya? Itu permainan Zionis ini bukan kita harus mengerti, tapi tidak bisa dikalahkan. Bagaimana Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, mereka punya dasar awal dari Al-Quran, hafal Quran 30 juz, mereka ahli matematika, ahli fisika. Jadi yang namanya kecerdasan buatan kecil. Ketika kita mampu menangkap Al-Quran
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa la yazidus salihin. Syifa konteksnya pertama obat-obat medis. Dalam konteks lain dia obat-obat historis. Dia obat-obat terapi patologi sosial. Keren banget Quran. Kali terus hafal Quran 30 terus. Bikin imam kita kan ketiga juga antum di sini jadi imam dan jadi bos. Siapa ya? Kalau ada halangan lapor sama guru. Itu jadi santai. Ya. Terakhir, mari renungkan kalimat ibadah di bulan Ramadan dengan kekhusyuan dan ketumaninaan, kesempurnaan puasa sampai memperoleh pahala dakwah dan jihad perlu kita lakukan mencapai cita-cita. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang menyimak dengan utuh, negara ini tidak akan pernah berkibar menjadi negara adidaya, negara adu kuasa kalau dia tidak menjadikan rukun Islam menjadi hakuban sempurna. Tunjukkan kepada saya pasal mana, undang-undang mana, perda mana yang mengatakan kita tidak boleh membahas khilafah. Pak Zainal, rumah saya di Tangerang, saya pasang bendera la ilaha illallah besar. Berulang-ulang petugas datang, saya melanggar undang-undang apa? Ulang lagi datang atasannya balik, atau bingung sendiri udah. Paling tetangganya dihakim bilang saya itu gila. Kamu dasar PKI. Saya tanya sama kamu, kalau orang memasang bendera la ilaha illallah bukan di situ iman dia melanggar undang-undang itu. Emang enggak ada. Jadi gitu Pak Zainal, terlalu sering kita dilarang sama dengan jilbab. Tidak boleh juga di STTP. Ingat nggak? Ibu Marfah SMA kan 80-an kan? Nggak boleh di STTP. Itu peraturan dari mana? Sama kemarin guru ikan. Guru-guru warga pakainya pakai edaran kecamatan. Itu pada tua-tua semua pada bikin. Dan sejak kapan edarannya disebut hukum? Kalau mau sebut hukum itu harus bentuknya perda, perpres atau ekmen atau apa? Edaran, isinya edaran. Lalu kita ikut jalan ini yang undang-undang nasional, tapi belum nasional juga ya Allah. Nah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan tutup dan tolong mic-nya kasih ke Pak Zainal. Pak Zainal, berikan semangat buat kami semua, buat kita semua untuk kajian ke depan, baik tematiknya, baik manajemennya, baik silakan Pak Zainal. Dia adalah Iboy sebagai taknya. Ulang lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita terus semangat di dalam kajian ini agar supaya kita tetap ceria dan masa depannya kita tetap mendapat ridho dari Allah SWT. Tetap kajian semangat, insya Allah Allah akan ridho. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan doa khusus buat itu. Kita panggilkan Ibu Siti Solehah. Silakan. Datangnya terlambat ya. Butuh nggak dari awal? Butuh. Silakan. Bukan nanya. Motivasi majelis kita ke depan. Tanya nanti panjang. Mic-nya dipasang dulu biar terdengar. Motivasi saya pada pengajian ini sebaiknya atas dalamnya itu jangan dihentikan. Saya sangat termotivasi sekali. Saya sangat bangga sama merasa pikiran saya itu merasa nyaman sekali kalau ada pengajian. Cukup? Pak Hamdi pengen bicara? Pak Hamdi habis itu mau marfa ya, Bapak sabar supaya nanti direkam ini biar kita mendengar ini ada legacy. Silakan.
Ya, kalau ngajar ini jangan merasa takut saja ya, karena orang mayoritas di luar itu ngajar sama ustaz itu takut gitu. Ada yang tidak. Memang jihad, rukun jihad untuk masuk ke benaran, ingin masuk surga, ya harus mengikuti jalan yang lurus. Poinnya itu. Maka mari kita berusaha sebisa mungkin masuk menjaga kesehatan, keamanan sama ustaz. Ini penting sekali. Terutama kalau ada yang memberi makanan yang ini yang itu ya tak itu penting sekali. Atau jangan kacau mungkin. Pada saat kebanyakan ini kasus-kasus kan kacau. Ini sangat penting sekali. Good. Dan Bu Marfua silakan. Biasanya kita berdoa, sabar dulu ya, tadi kan kita sampai selesai. Ya, sayang sekali pengajian sebelum ini kurang diminati karena itu berhasilan dari brainwash atau cuci otak di masyarakat kita ini benar-benar berhasil. Bahkan ada ustaz yang bilang nggak usah bicara politik, nggak usah cakap di pengajian politik. Ini orang yang bodoh kalau ada ustaz seperti ini. Karena politik itu sendiri sudah dicantumkan dalam Al-Quran beberapa ayat. Jadi ini sangat menarik sekali, termasuk yang data hari ini beda dengan yang dulu. Jadi termasuk tadi disampaikan Ustaz berapa kali, ini memang yang data beda dengan yang data kemarin-kemarin. Jadi setiap data ada absen itu kebanyakan orang yang berbeda. Untuk itu mari kita berdoa memohon kepada Allah supaya kajian ini tetap hidup, kajian ini tetap bisa dinantikan dan diminati dari orang. Baik, semua yang hadir, mari sebentar beberapa menit kita berdoa. Mari kita bangkitkan posisi duduk kita. Dan pada Pak Ustaz Zainal, saya mohon izin pimpin doa oleh Pak ya, Pak Hamdi dan semua yang hadir, beberapa orang sudah pulang dan harus mengikuti kegiatan dinas. Auzubillahi minasyaitonir